tidak sama dengan HP ya. Lalu boleh bawa minum. Ada lagi yang mau diperjelas dulu sebelum kita masuk ke materi? Close book ya. Jadi sifatnya close book. Cukup jelas untuk ujian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir sebelum UTS mengenai kapasitansi. Kalian sudah tahu kan kapasitor itu sudah termasuk elemen atau komponen rangkaian dasar di elektro ya, di elektronika. Yang kita akan bahas terbatas kepada kapasitor dengan plat sejajar. Ya, yang kalian pahami ya, ya mungkin dari fisika atau dari pelajaran SMA itu sebenarnya kapasitansi ini adalah hubungan ya, relasi kalau saya punya ada muatan dan ada tegangan atau potensial. Nah, yang menghubungkan antara muatan dengan potensial itu adalah suatu relasi yang namanya C atau kapasitansi. Makanya ini definisinya adalah kalau saya punya suatu beda potensial yang diaplikasikan ke antara dua buah konduktor, itu nanti akan terjadi pengumpulan muatan atau charge build up ya. Dengan tegangan yang diaplikasikan konstan, saya punya baterai misalkan positif negatif, lalu saya punya dua buah konduktor, ya pokoknya ini konduktor metal atau emas atau silver atau yang pokoknya konduktor ya. Ketika tegangannya diberikan plus di sini negatif, artinya ada beda tegangan di antara dua konduktor itu, maka di sini akan muncul timbunan muatan ya, timbunan muatan. Nah, relasi itu adalah yang disebut sebagai kapasitansi. Fenomena kapasitansi adalah fenomena di mana muatan itu terkumpul akibat dari aplikasi beda potensial di antara dua plat atau dua konduktor yang posisinya biasanya berdekatan ya. Bisa juga berjauhan tapi kecil ya. Tapi kalau kita buat itu berdekatan, apalagi itu ukurannya sama ya, berhadapan, maka dia akan menjadi kapasitansi yang cukup optimal. Itu definisi kapasitansi ya. Kalian seharusnya sudah banyak memakai ya. Dari karakteristik bahan sendiri, kalau kita punya bahan ya, yang mana kalau konduktor itu dia sifatnya kan konduktif, dan kalau kita sambungkan dengan bahan konduktor maka tidak ada kapasitansi karena muatannya bukan terkumpul tapi mengalir ya. Itu bedanya elemen seperti kawat atau nanti resistor ya. Resistor itu di pengukuran atau di rangkaian listrik ya, itu akan mengalirkan muatan walaupun dia ada efek tahanan atau efek rugi-rugi daya. Tapi kalau untuk kapasitansi dia akan muatannya tertahan di situ ya, makanya dia terakumulasi di situ, dan dengan kata lain kapasitor atau kapasitansi itu menyimpan energi listrik ya, atau menyimpan medan listrik, atau bisa juga disebut sebagai menyimpan flux listrik, kemampuan untuk menyimpan energi listrik itu di kapasitansi atau di kapasitor. Dan kalau kita mau runut, kenapa
nanti ada rumus yang terkenal untuk plat sejajar ya. Masing-masing kapasitansi itu sesuai dengan konfigurasinya akan berbeda-beda rumusnya ya. Apa namanya, hubungan antara kapasitansi dengan geometrinya akan berbeda-beda. Yang jelas kapasitansi itu adalah kalau di sini karena kita punya relasi yang tadi, saya ingin tahu apa hubungannya kalau saya punya muatan dan ada beda potensial di antara dua konduktor. Muatannya berapa yang terakumulasi. Maka itu dinamakan relasinya adalah hubungannya ada C, konstanta kapasitansi. Ya. Nah, sehingga kalau kita balik, maka C itu adalah Q dibagikan dengan V0, di mana V0 itu adalah beda potensial ya, antara yang positif dengan yang negatif biasanya. Nah, sebelum kita masuk yang terkenal kapasitansi itu adalah epsilon A per D, ya. Ini ada hubungannya dengan dielektrik materialnya. Ini ada hubungan dengan luas permukaan pelatnya. Ini ada hubungan antara jarak antara dua pelat. Ini untuk pelat sejajar ya. Kita ingin tahu dari mana asalnya. Ya, asal kenapa bisa menjadi epsilon A per D. Sebelum itu kita akan lihat tentang konsep dielektrik dulu. Dielektrik epsilon. Kan kita kenal epsilon 0 ya. Dalam hukum Coulomb itu kan ada 4pi 4pi epsilon 0 sebagai konstanta relasi antara medan listrik ya dengan muatan. Ini kalau saya punya medan listrik itu kan hasilnya dari muatan kemudian dibagikan dengan 4pi epsilon 0 kemudian R kuadrat, misalkan ini adalah arah vektornya AR. Nah, sekarang ada epsilon. Ada epsilon ini epsilon 0 itu adalah permitivitas di ruang hampa ya, atau permitivitas vakum. Sekarang dalam kapasitansi atau dalam kapasitor kita punya bahan. Nah, bahan itu punya karakteristik material permitivitasnya tersendiri ya, yang kita sebut sebagai ER ya, relatif permitivitas. Sehingga kalau kita mau mengkonsiderasi kapasitansi atau kapasitor yang di dalamnya ada bahan diantaranya, baik itu udara, plastik, air, mika, ya, maka kita perlu melihat karakternya. Ya, karakter bahan itu adalah permitivitas epsilon tanpa ada apa namanya subskripnya. Itu merupakan epsilon 0 dikalikan epsilon R. Ya, ini tetap nilainya 8,85 10 pangkat minus 12. Yang ini itu adalah sesuai dengan bahan. Ya, ER untuk udara bebas itu maksudnya udara yang udah terkandung oksigen, nitrogen yang sekarang di ruangan itu adalah 1,000 panjang sekian, pokoknya 1 ya. Untuk air itu adalah sekitar 80. Untuk plastik misalkan ya, itu mungkin 3 ya. Sehingga ini akan berpengaruh kepada bagaimana medan listrik itu mengalir atau medan listrik itu bekerja pada material tersebut, dan juga nanti eksesnya pada kapasitansi. Ya. Jadi ini yang perlu diketahui dulu bahwa epsilon itu adalah karakter bahan yang mana biasanya kapasitor itu di tengahnya diberikan bahan. Untuk apa? Untuk memperkuat atau memperbesar kapasitansi. Karena hubungannya linear antara C dengan epsilon itu linear. Ya. Jadi begitu epsilonnya ini makin besar, maka kapasitansinya akan makin naik. Ya, sehingga kalau saya punya geometri yang sama, berupa pelat sejajar dengan luasan tertentu, di tengah-tengahnya atau di antaranya diberikan plastik, itu akan lebih besar ketimbang kalau misalkan di tengah-tengahnya kosong. Atau diberikan kain yang dibasahi, ya, air, itu juga akan memperbesar kapasitansi. Jadi itu yang pertama, ini adalah hubungan permitivitas dielektrik. Ya. Jadi dielektrik itu punya
permitivitas relatif yang dikalikan dengan epsilon 0 menjadi epsilon. Nah, kita balik lagi ke sini. Tadi konsep kapasitansi. Kalau saya punya dua konduktor, ini adalah konduktor, ini konduktor ya, yang M1, M2 ini konduktor yang warna biru, di mana satunya diberikan muatan positif, yang satunya diberikan muatan sebaliknya negatif, yang dibungkus atau terletak dalam medium dielektrik. Konfigurasi ini disebut kapasitor. Ya, makanya nanti kapasitor itu tidak terbatas pada plat sejajar saja. Walaupun nanti yang akan kita bahas pada kuliah ini dan yang akan menjadi materi ujian adalah kapasitor plat sejajar. Tapi apapun pasangan konduktor, bentuknya bagaimanapun, ya, yang penting dia itu punya muatan positif dan yang lainnya adalah muatannya negatif, berlawanan, yang ada di medium dielektrik, ya, baik itu di dalam plastik, kertas, atau di tengah-tengahnya ada material tertentu yang sifatnya dielektrik, ya. Dielektrik itu artinya bukan konduktif, ya, tidak mengalirkan muatan. Kalau dia muatan itu konduktif, maka muatannya akan mengalir, ya, tidak lagi sebagai kapasitansi seperti saya katakan tadi, ya. Jadi begitu dia dalam dielektrik, maka konfigurasi ini disebut sebagai kapasitor, ya, apapun bentuk ininya, bentuk geometrinya. Sehingga nanti persamaan kapasitor itu akan kita lihat hanya bergantung pada geometri dan juga karakter bahan. Ya, epsilon ini adalah bahan, ya, bahan dielektrik. Geometri untuk plat sejajar itu hubungannya adalah dengan luas platnya dan juga jarak antara dua plat untuk plat sejajar. Kalau untuk kapasitor dalam bentuk garis, ya, dua garis seperti ini ada juga persamaannya, tapi itu di luar pembahasan. Ya, ada penurunannya juga. Ada juga kapasitor dalam bentuk bola, ya, bola dalam dan bola luar. Ya, ini ada medan listrik sehingga ada kapasitansi antara dua itu. Kalau di tengah-tengahnya diberikan bahan dielektrik, ya, ini ada Q positif, ini ada Q negatif misalkan. Itu juga kapasitansi. Itu juga kapasitor, ya. Pokoknya konfigurasi di mana terdapat dua konduktor yang memiliki muatan berlawanan dan di tengah-tengah atau di dalam atau di konduktor itu berada dalam bahan dielektrik, maka itu disebut sebagai kapasitor. Dari sini ini definisi kapasitansi sampai mendapatkan persamaan untuk plat sejajar E epsilon A per D, itu ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi kenapa bisa muncul persamaan ini? Kenapa tiba-tiba hanya bisa berkorelasi dengan geometri dan juga bahan dielektrik? Ya, itu karena kita turunkan dari konsep medan listrik. Ya, ini definisikan bahwa saya punya hubungan, kira-kira kalau saya punya muatan dan punya beda potensial, itu ada hubungannya kapasitansi. Ya. Nah, muatan dan beda potensial itu sudah kita bahas dalam kaitannya dengan medan listrik, ya. Supaya tidak lupa, jadi ada beberapa persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya, ya. Saya punya medan listrik tadi kan sudah persamaannya kalau untuk muatan titik gimana, ya, 1 Q per 4 pi R kali R kuadrat, 4 pi epsilon 0 R kuadrat dikalikan dengan vektor satuan arah radial, ya. Itu sudah kita bahas yang soal E. Lalu kita punya medan D yang diawali dengan persamaan hukum Gauss, rapat flux listrik, ya. Yang mana ini kalau misalkan kita korelasikan dengan E itu adalah nilainya epsilon E. Ya, ini sudah dibahas beberapa kuliah lalu, ya. Silakan nanti dicek ketika mereview materinya di slide-slide yang lalu. Ada hubungan D itu adalah epsilon E ketika membahas flux listrik. Kemudian kita punya pembahasan hukum Gauss, ya, di mana integral D ds itu sebanding dengan muatan.
yang dilingkupinya. Nah, ini hukum Gauss. Bahwa flux yang menembus permukaan tertutup itu sebanding dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Dan kita juga sudah bahas, kalau saya punya banyak bentuk geometri, kalau punya volumetrik, muatan volumetrik, maka saya punya rapat muatan volume, itu adalah total muatan dibagikan dengan volumenya. Kalau saya punya garis, muatan garis, ya, saya punya rapat muatan garis, yaitu muatan dibagikan dengan panjangnya. Kalau saya punya permukaan, ya, saya punya rapat muatan permukaan, yaitu total muatan dibagikan dengan luasnya, S, ya. Atau bisa juga kita pakai A, ya boleh. Luas permukaan sih, permukaan yang ada muatannya. Nah, sehingga Q ini kita bisa definisikan macam-macam, ya. Bisa rho muatan panjang, rapat muatan panjang dikalikan dengan panjang. Bisa juga rapat muatan permukaan dikalikan dengan luas permukaan, atau S, ya. Nanti ada yang S, ada yang A, tapi di sini sepertinya saya pakai S untuk permukaan. Ada juga rapat muatan volume dikalikan dengan volumenya. Ya. Kalau kita ada integral, ya tadi integral rho L dl, ya ini kalau pakai integral rho S dikalikan dengan ds, ya. Kalau yang ini integral rho V dikalikan dengan dv, ya. Jadi ini yang sudah kita pelajari yang akan kita gunakan, ya. Jadi jangan lupa yang seperti ini. Untuk menurunkan konsep-konsep komponen atau konsep-konsep yang kita kenal sekarang di rangkaian. Contohnya kapasitor atau kapasitansi. Sekarang yang pertama, saya punya definisi kapasitansi itu adalah Q dibalikan dengan beda potensial, ya. Q atau Q muatan itu kita bisa dapatkan dari medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Ya, sehingga kalian lihat ini bentuknya sama dengan yang ini, ya. Ya, dengan alat bantu bahwa D itu adalah epsilon E ds sebanding dengan Q, ya. Sehingga Q ini adalah yang ini. Oke. Kemudian yang mungkin belum sempat dibahas adalah beda potensial. Kenapa menjadi seperti ini? Ya. Hanya saya di sini akan saya singgung sedikit tentang beda potensial. Jadi kalau kita punya medan listrik, ya, potensial listrik itu definisinya adalah usaha yang diperlukan untuk menggerakkan muatan dari titik 1 ke titik 2. Usaha yang diperlukan untuk menggerakkan muatan dari titik 1 ke titik 2. Kalau saya definisikan titik 1, ini potensial di 1, ini potensial di 2, maka beda potensial itu adalah bisa V1 dikurangi V2 atau sebaliknya V2 dikurangi V1. Ya, tergantung nanti di mana arah mulai dan arah terakhirnya, ya. Di mana acuannya dan di mana terakhirnya. Nah, sekarang saya punya sumber medan. Ini sumber medan listrik, ya. Saya punya titik 1 dan titik 2. Kita tahu kalau sumber medan listrik positif itu medan listriknya akan mengarah keluar. Ya, sehingga kalau saya punya muatan di sini yang saya harus digerakkan bergerak ke sana, ya.
definisi usaha itu dalam mekanika itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Ya, anggap saja dx. Jadi gaya dikalikan dengan perpindahan itu adalah usaha. Nah, sekarang dalam terminologi potensial, saya ingin menggerakkan muatan dari satu ke dua. Ya, sehingga kalau saya pecahkan menjadi integral garis ya, maksudnya kalau saya punya pergerakan dari suatu titik ke titik lain dengan lintasan tertentu, ya, maka saya bisa definisikan titik mulainya adalah di satu, titik akhirnya di dua, ya, usahanya adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Ya, perpindahan dari satu ke dua. Gaya yang diterapkan kepada muatan. Gaya yang diterapkan gaya yang diterapkan pada muatan sehingga usahanya adalah F dikalikan dengan dx. Nah, potensial itu kalau saya punya gaya Coulomb, ya, gaya listrik, kemudian saya punya medan listrik itu adalah gaya dibagikan dengan muatan ujinya. Ya, ini balik lagi ke yang pertama, gaya dibagikan dengan muatan uji. Sehingga definisi potensial itu juga harus dibagi dengan persatuan muatan. Persatuan muatan sama seperti ketika kita melakukan penghitungan hukum Coulomb dari gaya hukum Coulomb berupa gaya listrik kemudian dijadikan medan listrik. Itu harus dibagi dengan satuan muatan. Maka yang ini potensial itu adalah tadi usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan per satuan muatan sehingga ini dibagi dengan Q yang mana F per Q itu adalah E. P-nya seperti itu. Ya. Jadi inilah asal muasal kenapa beda tegangan itu didefinisikan seperti ini. Ya, E itu adalah medan listrik, DL itu adalah perpindahan atau lintasan perpindahan dari muatan yang kita ujikan tadi. Dan kita harus membaginya dengan satuan muatan karena ini hubungannya adalah dengan medan listrik. Terus kenapa ini negatif? Ya, ini memindahkan muatan dari titik negatif ke titik positif, maka hasilnya menjadi negatif. Ya, karena beda potensial biasanya dari positif ke negatif. Medan listriknya adalah ke sana. Ya. Sedangkan ini definisinya adalah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ya. Potensial rendah ke potensial tinggi. Yang rendah adalah yang negatif, yang tinggi adalah yang positif. Sedangkan medan listrik itu arahnya dari positif ke negatif. Makanya ada tanda minus. Tujuan kenapa kita harus pakai perantara medan adalah untuk menunjukkan bahwa semua konsep rangkaian, semua konsep kelistrikan itu pangkalnya itu dari medan listrik dan medan magnet. Dalam resistor juga seperti itu, dia pakai konsep medan listrik untuk menggerakkan muatan. Dalam konsep induktor itu adalah medan magnet. Ya, nanti akan kita lihat pada pembahasan setelah UTS di medan magnet itu ada rangkaian induktor ya, induktansi, kita kan bahas induktansi, mutual induktansi, induktor ya. Kalau kapasitor itu berasal dari medan listrik ininya penurunan kuantitasnya atau besarannya. Kalau induktor itu berasal dari medan magnet. Ya. Sehingga yang nanti akan kita lihat di akhir itu untuk persamaan plat sejajar itu sebenarnya adalah berangkat dari konsep hubungan antara muatan dan tegangan, beda potensial, yang didefinisikan berdasarkan medan listrik. Ya, jadi bukan tiba-tiba muncul epsilon A per D. Ya, seperti yang kalian kalau pelajari di SMA ya,
ataupun di fisika, C itu adalah epsilon A per D untuk plat sejajar. Tapi tidak pernah ditanyakan, dijelaskan mungkin dari mana kok tiba-tiba dia munculnya epsilon A per D. Itu tidak sekedar membuat-buat persamaan ya, berangkat dari konsep medan listrik. Nah, baik, sebelum masuk ke penurunannya, ada yang mau diklarifikasi dulu atau yang ingin tanyakan tentang definisi kapasitansi, konfigurasi kapasitor, dan titik berangkatnya gimana kita menurunkan persamaan untuk kapasitansi pada konfigurasi geometri tertentu yang merupakan Q dibagi dengan V0 ini semua berlaku, tapi nanti untuk geometri yang berbeda akan berbeda. Yang jelas Q itu berasal dari hukum Gauss karena hukum Gauss ini berlaku umum ya, yaitu adalah integral permukaan d dot ds atau epsilon ds. Sekarang kita tidak menggunakan epsilon 0 ya, karena kita sudah mengkaji bahan di elektrik. Tidak lagi di ruang bebas epsilon 0. Sebelumnya epsilon 0 karena di ruang bebas asumsinya bekerja di ruang hampa ya, di vakum. Sekarang namanya kapasitansi, kita bekerja dalam medium. Medium itu di elektrik kalau kapasitansi. Kalau konduktif tidak kapasitansi ya. Mediumnya di elektrik. Semua isolator itu hampir pasti memiliki sifat dielektrik. Ya, semua yang bersifat isolator itu pasti memiliki karakter dielektrik. Yang nilainya ada di karakter bahan ya, ada nilainya ada 1, berapa, 80, 3, dan seterusnya. Q dari hukum Gauss, kemudian beda potensial itu adalah yang tadi yang saya jelaskan singkat ya, usaha yang diperlukan untuk menggerakkan muatan dari titik satu ke titik yang lain. Ya, makanya beda potensial. Kalau cuma satu titik aja itu bukan beda potensial, itu potensial terhadap referensi. Ya, kalau kita dalam rangkaian listrik kita kenal dengan ground, ya, itu referensinya. Kalau saya punya baterai, tegangannya berapa baterai? Ya, mana dulu referensinya? Referensinya ground, berarti tegangan apa? Referensinya 0. Ya, berarti tegangan baterainya adalah sesuai dengan nominalnya 2 volt dikurangi 0, itu tegangannya. Kalau referensinya 1, berarti dia sebenarnya beda tegangan yang ada di rangkaian itu adalah 2 dikurangi 1, itu cuma 1 volt. Nah, jadi titik referensi harus ada untuk beda potensial. Ya, makanya ini referensinya adalah di suatu titik minus ke titik positif. Dan saya katakan tadi bahwa ini pergerakan dari minus ke positif, tapi dia melawan arah medan listrik yang seharusnya dari positif ke negatif ya. Medan listrik itu dari positif mengarahnya keluar, di negatif mengarahnya ke dalam, sehingga dari positif ke negatif arahnya ya. Sehingga muncul beda potensial. Itu definisinya dalam terminologi medan listrik adalah integral ini ya, integral dari negatif ke positif E dot dl, dan di depannya ada negatif. Silakan, ada yang mau diperjelas dulu sebelum kita masuk ke kapasitor plat sejajar ya. Ini harus jelas yang bagian ini dulu. Ada yang mau ditanyakan?
sekarang saya tunjukkan Google Colab. Apakah sudah ganti ini share screen saya? Ada yang bisa mengkonfirmasi? Sudah, Pak. Pak. Sudah. Oke. Ini untuk menunjukkan tentang konfigurasi plat sejajar, seperti apa medan listrik di dalamnya. Ya. Jadi ini fungsi yang saya buat untuk plat sejajar. Kalau kita lihat, yang merah itu yang di atas ya, itu anggap saja sebagai plat ya. Kemudian yang biru itu yang di bawah ya. Yang merah itu adalah positif dan yang biru itu negatif. Kita akan lihat bahwa di antara dua plat itu ada medan listrik yang idealnya itu arahnya lurus ya, uniform dan lurus. Uniform itu maksudnya besarnya sama di setiap titik di antara dua plat dan arahnya sama, semua mengarah ke bawah ya. Pada kasus realnya sebenarnya di ujung-ujung ini akan berbeda garis-garisnya, garis-garis medan listriknya ya, karena dia tetap menuju ke yang negatif tapi lintasannya berbeda. Nah, makanya ketika membahas tentang kapasitor plat sejajar, itu sebenarnya idealisasi dari geometri aslinya ya. Jadi idealnya adalah platnya itu panjang, baik itu yang atas maupun yang bawah ya. Kemudian jarak antara dua platnya itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan panjangnya. Ya. Panjang kesananya itu misalkan 10 meter, 10 meter kali 10 meter. Kemudian jarak antara plat positif dengan plat negatifnya itu sekitar 10 mm misalkan ya. Jadi itu kebayang ya. Relatif jarak antara dua plat itu relatif kecil dibandingkan dengan panjang platnya atau lebar platnya. Sehingga medan listrik di tengah atau di antara dua plat itu sifatnya adalah uniform. Ya, di setiap titik sama dan arahnya selalu dari atas ke bawah ya. Jadi itu dulu pemodelan yang idealnya seperti itu, sehingga nanti hitungannya diturunkan dari pemodelan yang ideal. Walaupun dalam pemodelan yang tidak ideal seperti ini tetap berlaku, tapi ada toleransinya ya. Makanya selalu ada nilai toleransi kalau misalkan kita lihat di komponen itu ya. Toleransinya 5%, 10%, karena memang tidak ideal sebenarnya dari hitungannya. Di ujung-ujung pelat itu pasti ada distribusi medan yang berbeda dengan yang di antara dua pelat yang menjadi basis pada perhitungan persamaan kapasitansi. Oke, kalau itu saya balik dulu ke slide. Nah, sekarang saya punya plat sejajar. Sebelumnya saya sudah katakan bahwa rapat muatan itu ada bermacam-macam. Kalau rapat muatan untuk permukaan itu adalah ROS ya. ROS itu adalah rapat muatan permukaan. Dan kita punya plat tornya permukaan ya, panjang kali lebar. Walaupun dia punya ketebalan, tapi ketebalan itu kita abaikan, ketebalan platnya ya, karena kita anggap sangat tipis dibandingkan dengan luas platnya. Jadi ini rapat muatan permukaan ROS. Lalu saya punya dua permukaan plat. Anggap saja yang di bagian bawah itu saya punya rapat muatan positif ya, ROS plus ya, karena dia muatannya positif, dan tentunya yang di atasnya harus pasangannya ya, yang negatifnya. Kalau tidak ada pasangan yang kalau muatannya sama-sama positif, maka tidak ada medan listrik yang mengalir kalau sama-sama muatannya. Sedangkan syaratnya kapasitansi atau sistem kapasitor itu adalah konduktor yang memiliki muatan jenis yang berbeda dan nilainya sama ya. Maka itu menjadi kapasitor atau kapasitansi. Jadi yang bawah itu adalah positif, yang atas negatif. Kemudian
Dalam hukum Gauss ya, silakan lihat lagi sebelumnya. Kalau saya punya garis seperti ini ya, dan geometrinya adalah simetris, geometrinya adalah silinder, kita tahu kalau di setiap titik itu medan listriknya akan mengarah keluar ya, atau flux listriknya keluar, atau sama saja kalau kita membuat medan listriknya adalah keluar seperti ini. Yang beberapa kuliah lalu diberikan ya, bahwa pada hukum Gauss D.ds sebanding dengan rapat muatan ya, atau kalau di sini adalah garis, rapat muatan garis dikalikan dengan panjang. Kita tahu di titik ini, kalau saya punya jarak R ya, jari-jari antara titik garis dengan selimut silinder ya, yang merupakan berarti adalah jari-jari dari lingkaran yang di bawah sebagai penutup silinder. Di setiap titik sama karena simetris ya. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa kalau simetris di luar integral, sehingga integralnya adalah menjadi hanya luas permukaan atau integral tertutup dari elemen luas, yang merupakan luas permukaan selubung atau selimut silinder. Ya, ini adalah 2pi R dikalikan dengan tingginya L-nya. Sebanding dengan rapat muatan garis. L-nya hilang, sehingga D-nya itu adalah rho L dibagi dengan 2pi R. Kalau saya mau jadi E, maka D dibagi dengan epsilon. Rho L dibagikan dengan epsilon 2pi R. Ya, ini di kuliah tentang hukum Gauss untuk kasus simetri rapat muatan garis. Nah, sekarang saya punya muatannya itu dalam permukaan, pelat. Ya, supaya tidak terlalu banyak penurunan ya. Kalau saya punya pelat sekarang, bukan garis lagi, maka saya hilangkan faktor 2pi R kelilingnya. Ya. Logikanya seperti itu ya. Jadi kalau satu garis itu cuma satu, kalau saya punya permukaan, maka dia punya elemen luasan yang sebenarnya kalau untuk simetri silinder itu adalah luasan dari yang bawah ini ya. Jadi itu ya, sebenarnya penurunannya lebih detail lagi, tapi untuk mempercepat supaya bisa langsung hubungkan ya, karena ini sudah dibahas di kuliah sebelumnya tentang muatan garis. Kalau saya punya muatan permukaan, maka rho L per epsilon ya, 2pi R sebagai keliling dari si apa namanya, penutup silinder yang di bawahnya itu menjadi faktornya menjadi satu. Oke, itu dulu. Jadi kenapa muncul yang ini ya? Itu dari sana ya. Dari awalnya saya buat seperti ini untuk hukum Gauss yang muatan garis dan simetris sistemnya ada silinder. Hasilnya adalah medan listrik E itu adalah rho L dibagi dengan epsilon 2pi R. Kalau bukan muatan garis, rho S ya, maka 2pi R-nya faktornya menjadi hilang ya. Sederhananya seperti itu. Nah, ini muatan permukaan menjadi ya. Tadi kan rho L pada garis, maka permukaan itu rho S ya. Jadi medan listrik pada muatan permukaan arahnya itu selalu ke arah normal, artinya kalau saya punya permukaan normalnya mengarah ke bawah atau mengarah ke atas ya, tergantung dengan intuisi arah dari apa namanya, arah dari medannya seperti apa. Kalau saya punya E-nya rho S per epsilon, maka D-nya ya, sekali lagi ingat D itu adalah epsilon E, sehingga E itu rho S per epsilon, maka D-nya epsilon hilang ya, karena dikalikan dengan epsilon juga, sehingga D-nya itu adalah rho S. Sebagai vektor, kita harus lihat arahnya ya. Kalau saya punya sumbu Z itu di atas ya, maka arah ke atas itu adalah arah AZ. Ya, sumbunya ke atas ya.
Ini adalah Z sama dengan 0 sampai ke Z sama dengan D. Misalkan D itu sebagai jarak antara dua plat. Oke, sehingga rho S dikalikan dengan AZ. Besarnya D itu adalah rho S. Arahnya adalah pada arah Z. Ya. Di kedua sisinya. Sekarang kita sudah dapat medan listrik untuk plat sejajar. Kita balik lagi. Sekarang saya perlu, untuk mendapatkan kapasitansi, saya perlu persamaan untuk Q dan persamaan untuk beda potensial. Persamaan untuk Q simpel saja. Q itu adalah rho S dikalikan dengan luasnya. Persamaan untuk muatan total pada permukaan atau pada pelat itu adalah rapat muatan permukaan dikalikan dengan luas permukaan. Ya, atau di sini sana saya ikut buku, maka rho S dikalikan dengan S ya. S itu adalah A ya. S itu adalah luas permukaan. Ya, sama ininya. Besarannya sama, tapi itu beda notasi ya. A dan S. Kita sudah dapatkan Q. Q itu adalah ini. Sekarang yang kurang adalah beda potensial. Dengan definisi yang ini ya. Definisi ini adalah dari definisi yang ini ya. Dari titik negatif ke titik positif, E dikalikan dengan lintasan .dl dengan tanda minus di depannya. Perhatikan, ini harus dari negatif ke positif ya. Dari yang rendah ke yang tinggi, beda potensial itu. Yang pada gambar ini ya, kebetulan ya, yang negatif adalah yang di atas. Ya, nanti kalau di soal negatifnya di bawah jangan kebalik ya. U itu maksudnya adalah up. Ini adalah low ya. Maksudnya posisi ya, bukan berarti up itu lebih positif atau yang low itu lebih negatif. Enggak, posisi platnya yang mana yang di atas atau di bawah, kemudian lihat yang positif dan negatif yang mana, yang atas atau yang bawah. Ya, sehingga integralnya jangan sampai salah. Harus dari yang integral negatif sampai ke batas atasnya yang positif. Sekarang yang di sini yang negatif itu di atas ya. Jadi batas bawahnya adalah plat yang atas. Kemudian yang positif itu plat yang ada di bawah ya. Sehingga batas atasnya itu adalah plat yang bawah. Ya, itu jangan keliru ya. Karena kebetulan gambar dari bukunya seperti ini ya. Nah, lalu integralnya kita pecah. Yang negatif itu posisinya ada di Z sama dengan D. Ya, saya titik acuan Z0 di sini sehingga kalau saya punya jarak antara dua plat itu D pada arah sumbu Z, maka posisi plat dengan muatan negatif itu pada Z sama dengan D. Ya, jadi integralnya itu bermula dari D dan berakhir pada posisi di mana plat itu positif. Ya, yaitu Z-nya sama dengan 0. Ya, sekali lagi ini jangan hati-hati kebalik ya. Tidak melulu yang bagian atas itu lebih tinggi nilai koordinatnya daripada yang bawah ya. Tergantung dengan problemnya. Ya, yang positif itu pada Z sama dengan 0 di titik asal ya, sehingga batas yang atasnya itu adalah 0. Dan ini lintasannya ya, L itu lintasannya adalah lintasan satuan sumbu Z atau DZ atau AZ. Ya. Kita tahu kalau integral seperti ini konstan. Rho S diberikan epsilon, konstannya keluar, D ke 0, dz. Ya. Integral dari dz itu adalah Z dengan batas dari D ke 0. Ya. Kalau kita pecah lagi supaya jelas ya, rho S kemudian Z
pada titik D dikurangi dengan, batas atasnya 0. Z pada 0 dikurangi dengan Z pada D. Ya. Z pada 0 nilainya 0. Z pada D nilainya D. Jadi ini ada minus, jadi minus rho S per epsilon 0 dikurangi D, minus D, minusnya hilang, maka rho S per epsilon kali D. Sekarang kita sudah dapatkan semuanya. V dapat, Q dapat. Masukkan ke dalam persamaan kapasitansi. Rho S dikalikan dengan A, V-nya itu adalah rho S per epsilon dikalikan D. Rho S-nya hilang, sehingga epsilonnya ke atas, epsilon A per D. Dalam buku ini, A sama dengan S, ya, luasan epsilon S per D. Dari sinilah kenapa persamaan kapasitansi atau kapasitor pada sistem plat sejajar itu adalah epsilon A per D. Semuanya berasal dari konsep. Jadi kesimpulan kapasitansi pada plat sejajar itu hanya bergantung pada dielektriknya, karakter dielektriknya, epsilonnya, dan juga bentukan geometrinya. Ya, luas permukaan platnya dibagikan dengan jarak antara dua plat. Nah, begitu ya, panjang-panjang hanya untuk menunjukkan bahwa rumus kapasitor yang seperti itu adalah berasal dari manipulasi atau perhitungan medan listrik untuk konsep kapasitansi, bahwa kapasitansi adalah muatan yang terkandung atau muatan yang terkumpul terbentuk kalau saya memberikan beda potensial pada dua pasangan konduktor. Baik, sampai sini ada yang mau diklarifikasi dulu sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, soal gimana kalau dielektriknya berbeda. Ya, di antara dua plat itu ada dua buah dielektrik. Ya, dengan kata lain, konfigurasi seri pada kapasitansi. Oke, silakan. Yang ini akan saya save seperti biasa ya. Coretan yang ini akan saya save, nanti akan saya upload di Spada dengan slide yang bersihnya. Ya. Saya simpanin dulu ya, supaya tidak hilang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ada yang bertanyakan? Ada yang masih standby? Ini udah pada live bisu begini. Masih hadir? Hadir, Hadir, Pak. Pak. Ya, Pak. ya oke. Kalau gitu saya cek kehadiran dulu. Yang saya panggil silakan merespon ya. Baik, Pak. Kak Rachel Amabel, ada. Hadir, Pak. Elia Reynold, ada. Gozi Yusuf, ada. Hadir, Pak. Evan Setiawan, Hadir, Pak. Muhammad Ilham, Hadir, Pak. Ani Lasari, Hadir, Pak. Anas Rizky, Hadir, Pak. Eka Syahwal, Hadir, Pak. Rahmat Ramadan, Hadir, Pak. Agis Muhyi, Hadir, Pak. Muhammad Haris, Hadir, Pak. Sheila Desta, Hadir, Pak. Jeremy Christopher, Hadir, Pak. Muhammad Fatih, Hadir, Pak. Kumara Maheswara, Hadir, Pak. Dava Mahardika, Hadir, Pak. Fikri Albani, Iya, hadir, Pak. Ilham Fauzi, Hadir, Pak. Fauzan Nur Rahman, Hadir, Pak. Fernando Maesa, Hadir, Pak. Amar Hikmatiar, Hadir, Pak. Andi Sulaiman. Hadir, Pak. Oke. Saya balik lagi ke slide ya. Saya yakin kalian sudah pada tahu kan tentang soal kapasitansi ya. Kapasitansi, saya punya kapasitansi seri C1 dan C2. Maka total kapasitansinya, ada yang bisa jawab? Masa nggak tahu ini? Ini kan dasar ya. Ayo ada yang bantu jawab. Kalau saya punya seri kapasitansi 1 sama 2, berapa total kapasitansinya? Ya, Haris Ramadan. Izin jawab, Pak. Ya. Setahu saya untuk perhitungan kapasitor seri itu seperti ini, Pak. Menghitung resistor tapi diparalelkan. Jadi rumusnya itu 1/CT sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2, Pak. 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. 1/C, Pak. Ya. Kira-kira asalnya dari mana itu? Kenapa bisa 1/C hubungannya? Nah, jawabannya ya dari situ ya. Sama seperti ketika saya punya C, kapal sejajar A per D. Di SMA, di SMK, di fisika, dapat aja begini. Dari mana? Nah, barusan saya jelaskan. Ini dari konsep kapasitansi ya berupa Q per V. Itu ada definisi yang ditemukan ya, artinya itu fenomena. Saya punya 2 pelat. Saya berikan tegangan. Ada muatan terkumpul. Nah, itu ada hubungannya adalah kapasitansi. Lalu kenapa untuk kelas jajar adalah epsilon A per D, itu adalah dari konsep kalau saya punya pelat sejajar, konduktor, pelat, itu ada medan listriknya, dan seterusnya, sehingga bisa mendapatkan persamaan C untuk pelat sejajar adalah epsilon A per D, yang baru saja dijabarkan seperti ini. Nah, untuk 2 pelat atau 2 kapasitor, ya, dihubungkan secara seri. Kenapa bisa seperti ini? Ya sama perhitungannya. Ya. Jadi ibaratnya adalah ini adalah seri ya. Jadi saya punya ini ibarat seperti C1, ini C2 atau ini C1, ini C2. Ya.
Sama seperti kalau kita punya dua pelat, tapi punya di bawah di antara dua pelat itu adalah dua dielektrik yang berbeda. Ya itu sama, ya sama seperti ini di seri C1, C2. Dan itu diturunkannya dari tadi ya. Saya sudah punya persamaan untuk masing-masing C itu adalah E, S ya atau A. Sekali lagi jangan bingung, S di sini sama-sama dengan A itu adalah luas permukaan. Ya, sekarang kalau kita mau cari tumpukan yang seperti ini, kita harus cek dulu ya, bahwa kalau saya punya dua pelat atas bawah, maka secara logika beda potensial antara dua pelat itu adalah V0 sama dengan beda potensial di sini V2 ditambah beda potensial di bagian V1. Ya, itu konsep seri paralelnya tegangan ya. Kalau saya punya dua baterai dipasangkan seri, itu tegangannya atau beda potensialnya adalah penjumlahan antara potensial di baterai yang pertama dengan potensial di baterai yang kedua. Ya, atau beda potensial baterai pertama antara positif negatif baterai pertama dan juga beda potensial baterai kedua antara positif negatif baterai kedua. Sambungkan secara seri, maka tegangan totalnya adalah V1 tambah V2. Ya itu sudah tidak perlu disinggung lagi. Itu sudah paten lah istilahnya. Sehingga V0 itu adalah V di 1 dan V di 2. Satu lagi konsep yang sudah kalian juga pahami seharusnya di fisika, bahwa kalau saya punya medan, itu adalah beda potensial dibagi dengan D-nya. Ya, jarak antara dua potensial. Ya. Dengan kata lain, V itu adalah medan listrik dikalikan dengan D-nya, jaraknya. Ya, saya punya beda potensial antara dua kutub dengan jarak kutubnya adalah 1 cm. Ya. Maka berapa medan listriknya? Ya, berarti beda potensial dibagi 1 cm. Ya, seperti itu. Sehingga beda potensial untuk yang pertama itu adalah medan listrik pada sini. Ya, sini ada suatu medan ya. Anggap saja yang ini negatif, yang ini positif. Maka medan listriknya mengarah ke bawah, E1. E1 dikalikan dengan space atau jaraknya di antara beda potensial yang pertama, ya, yaitu D1. Kemudian yang pada lapis yang kedua itu juga sama ya. Beda potensial 2 ini di sini, V yang di 2 ini adalah medan pada lapisan kedua yaitu E2 dikalikan dengan ketebalan atau jarak lapisan E2, D2. Itu yang satu, hubungan yang pertama yang akan menjadi basis perhitungan. Yang kedua adalah medan D ya. Medan D rapat flux listrik dari suatu sistem muatan ya, itu sama. Ya, sehingga D yang di sini sama dengan D yang di sini. Ini adalah hukum Gauss. Ada hubungan D pada permukaan 1 atau di sini sama dengan D pada permukaan 2. Ingat, D-nya ya, bukan E-nya. Kenapa? Karena E itu punya pengaruh dielektrik. Sedangkan D itu umum untuk rapat flux. Pokoknya rapat flux di suatu permukaan tertutup itu cuma berhubungan dengan muatannya saja.
Kalau medan listrik tergantung medium. Ya, ada medium dengan permitivitas 2 dengan permitivitas 1 berbeda medan listriknya. Sehingga kita punya kesamaan flux ini yang menunjukkan bahwa hubungan medan listrik 1 dengan medan listrik 2 dipengaruhi oleh masing-masing dielektrik, di mana medan listrik itu bekerja. Ini adalah bekal yang kedua. Menggunakan 1 dan 2, kita bisa lihat ada variabel yang bisa kita substitusikan. Kalau ini contohnya adalah saya akan membuat dari sini, saya akan membuat bahwa E2 sama dengan epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan dengan E1. Persamaan ini saya masukkan ke dalam yang ini. Ya, ingat ini aljabar ya. Saya punya variabel yang sama, ada E1, ada E2, di sini ada E1, E2. Sekarang saya mau masukkan salah satunya, substitusi, supaya bisa memecahkan fungsi salah satu saja. Eliminasi E2. Ya. Sehingga E2 itu dari sini saya bisa hubungkan E2 itu adalah epsilon 1 dibagi epsilon 2 dikalikan dengan E1, yang mana ini nanti bisa disubstitusi ke dalam persamaan total beda potensial. Ya, E2-nya bisa kita substitusi dengan yang ini. Sehingga didapatkan persamaan dengan hanya variabelnya E1 yang E2-nya dieliminasi. Oke. Nah, di sini itu ada rapat muatan permukaan ρS. Yang mana sebenarnya karena D-nya sama, maka rapat muatannya tentu saja sama. Rapat muatannya ya, walaupun polaritasnya beda, satu positif atau negatif, tapi rapat muatannya sama. Karena ingat, kapasitansi tidak ada yang bernilai negatif. Tidak ada negatif kapasitansi. Ada dalam konsep, tapi dalam material tidak ada. Ya. Semua kapasitor selalu positif. Sama seperti resistansi, tidak ada yang namanya negatif resistor. Komponen-komponen diskrit RLC tidak ada yang negatif. Ada dalam konsep, tapi tidak ada dalam realita. Ya. Sehingga rapat muatan 1 dan rapat muatan 2 besarnya selalu sama. Dan yang kita ambil besarnya, bukan polaritasnya, buat menghitung kapasitansi. Kita ambil salah satu, ya, rho S1 itu adalah D1. Ingat yang dari hukum ini ya, dari hukum Gauss untuk permukaan, ya, bahwa D itu sebanding atau sama dengan rapat muatan. Yang mana D itu adalah epsilon kali E. Ini salah satu saja yang dikaji. Nah, E1 karena kita sudah tentukan bahwa saya akan menggunakan E1 sebagai perhitungan. Kalau saya mau menggunakan E2 berarti nanti substitusinya bukan E2 tapi E1 yang disubstitusi ke sini. Ya, sama saja. Silakan coba dengan substitusi E1 juga sama saja. Ya, dengan menggunakan E1 ataupun E2 perhitungannya akan sama. Nah, E1 dikalikan dengan epsilon 1 dikalikan dengan E1 yang mana E1-nya adalah ini hasil substitusi ya. Silakan nanti coba di rumah. Karena ini pasti akan saya keluarkan di ujian ya. Untuk menurunkan seperti ini. Jadi V0 dibagi D1 tambah D2 epsilon 1 per epsilon 2. Sehingga hasilnya adalah V0 dibagi dengan D1 epsilon 1 ditambah D2 epsilon 2. Ya, kalau di kelas yang offline itu saya salah satu suruh mencoba di papan tulis ya. Tapi berhubung online, silakan kalian coba nanti setelah slide-nya di-share hari Kamis. Nah, kita sudah dapat persamaan untuk rho S1 ataupun rho S ya. Rho S1 sama dengan rho S2 sama dengan rho S. Sama saja nilainya. Balik lagi ke persamaan kapasitansi secara umum, yaitu adalah
muatan dibagikan dengan beda potensial. Muatan adalah, ingat, rapat muatan permukaan dikalikan dengan luas permukaan. Kemudian V0-nya ya tetap V0, tapi nanti saya masukkan ini ke dalam ρS. Nanti akan hilang ini faktornya. Karena ρS itu adalah V0 dibagi sekian, kemudian ini ada pembaginya dengan V0 juga, sehingga V0-nya akan hilang. Ya. Yang tersisa, silakan nanti dicoba, yang tersisa adalah 1 per D1 per epsilon 1S ditambah D2 per epsilon 2S. Yang merupakan 1 per C. Ya. Kalau C itu adalah epsilon S per D, maka 1 per C itu adalah dibalik ya, D per epsilon S. Ini adalah untuk 1 per C1, ini adalah 1 per C2. Sehingga C totalnya adalah yang ini. 1 per C1 ditambah 1 per C2. Kalau tadi jawaban yang ini, hubungan seri, ya kalau saya balik di 1 perkan semua, 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Ya, ini lebih panjang, jadi C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Sama seperti dengan yang ini. Nah, dari situ, kenapa ada hubungan seri itu menjadi perhitungan kapasitansinya totalnya adalah 1 per itu. Sekali lagi, kalau dalam kajian medan elektromagnetik, kalian harus tahu asal dari persamaan kapasitansi, ya bentuknya apapun itu selalu bisa diturunkan dari konsep medan. Di sini medan listrik ada, rapat muatan permukaan ada, karena kita sudah pelajari hukum Gauss. Kemudian ada beda potensial, kita pelajari dari energi ya, tadi usaha untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain, dari potensial negatif ke potensial positif. Dan dari situ kita akan hubungkan dengan konsep kapasitansi yang merupakan muatan total dibagikan dengan beda potensial. C sama dengan Q per V. Itu yang berlaku umum. Karena itu definisi. Kemudian untuk kasus tertentu, ya seperti saya katakan tadi, ada kapasitansi atau kapasitor yang bentuknya bola, lingkaran, garis, kawat, semua punya kapasitansi kalau dia berpasangan. Yang satu konduktornya positif, yang satu konduktornya negatif, dan ada di dalam lingkup medium dielektrik, itu semua namanya kapasitor. Persamaannya akan beda-beda. Diturunkan dengan seperti ini ya. Bagaimana karakteristik medan listrik untuk yang lingkaran gimana, untuk yang garis gimana ya. Tapi berhubung saya batasi ini untuk plat sejajar, maka kapasitansi untuk plat sejajar adalah epsilon dielektriknya dikali dengan luas permukaan platnya dibagi dengan jarak antara dua plat, epsilon A per D atau epsilon S per D. Kalau saya punya dua dielektrik di antara dua plat, dengan kata lain saya punya dua buah kapasitor yang disusun seri, maka saya punya hubungan C totalnya adalah sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Dan itu semua dari medan listrik. Kalau di kelas yang lalu saya bilang, bedanya kalau kalian mengaku punya ijazah sarjana teknik, dibandingkan dengan cuman ijazah SMA, harus bisa menjelaskan kenapa rumus kapasitor itu ini. Kalau SMA cuma bilang, iya saya di bukunya begitu, E0 A per D, epsilon A per D. Tapi kalau yang sudah melalui mata kuliah medan elektromagnetik dan belajar di tingkat sarjana, harusnya bisa tahu bahwa ya persamaan kapasitansi plus sejajar epsilon A per D itu asalnya dari konsep medan listrik, konsep muatan, konsep rapat muatan, konsep potensial, sehingga nanti kalau dimanipulasi atau diperhitungkan sesuai dengan geometrinya, hasilnya adalah epsilon A per D. Oke ya, jadi seperti itu yang ingin saya terangkan pada kuliah hari ini dan juga merupakan materi terakhir ya.
Ujiannya ada 4 soal, makanya tadi saya katakan perlu 5 lembar karena yang satu adalah untuk cadangan atau untuk coretan ya, untuk penurunan atau apapun lah. Dipersiapkan jaga-jaga kalau tidak ada lembar jawabannya ya. Saya harapkan memang nanti ada lembar jawabannya, tapi secara persiapan kalian sudah mempersiapkan lembar jawaban sendiri kalau diperlukan. Sekali lagi, Selasa tanggal 17, tunggu di Siakat nanti jadwal aslinya jam berapanya ya. Saya dikasih tahu jam 9-an, sekitar jam 9, bukan jam 9 pas ya. Ruangannya juga nanti cek lagi di Siakat. Persiapkan pulpen dan kalkulator juga cukup. Dan sebenarnya kalkulator juga tidak terlalu krusial ya, karena lihat saja nanti soalnya itu tidak banyak yang menghitung dengan angka. Yang ada adalah konsep ya. Variabel saja sudah cukup, yang seperti saya katakan tadi ya. Cukup sampai variabel terakhir yang sudah paling sederhana, tidak perlu akurat perhitungan angkanya juga. Sudah dinilainya 95% lah kalau semuanya benar. Ya. Angka itu hanya bonus. Oke, sebelum diakhiri ada yang mau diklarifikasi lagi soal materi maupun soal ujian? Sekali lagi offline ya, karena disediakan kelas paralel 5 ruangan untuk semua peserta. Walaupun pada perkuliahan tidak kebagian ruangan sehingga harus online, tapi UTS-nya offline. Dan tentu saja tidak akan bentrok dengan jadwal lain karena sudah disusun seharusnya ya. Kecuali kalau dosen lain yang mengubah jadwal ujiannya, itu saya tidak bertanggung jawab ya. Jelas saya hanya ikut jadwal sesuai dengan Siakat. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait materi yang tadi, untuk yang epsilon 1 dan epsilon 2 itu masih memakai rumus yang sama ya, Pak? Yang epsilon 0 dikali epsilon R itu. Ya, betul. Jadi epsilon 1 dan epsilon 2 itu adalah epsilon 0 yang 8,85 kali 10⁻12 dikalikan dengan epsilon R. Di soal bisa diketahui epsilon R-nya. Jadi epsilon R-nya adalah berapa? Ya, sehingga kalian harus tahu epsilon-nya itu adalah epsilon 0 dikalikan epsilon R ya. Bisa juga di soal hanya bilang epsilon. Kalau epsilon itu artinya sudah menginclude epsilon 0. Jangan lagi dikalikan dengan epsilon 0 karena sudah bentuknya epsilon ya. Kalau saya bilang kalau di teksnya epsilon R, artinya untuk mendapatkan epsilon ya. Epsilon itu adalah epsilon 0, epsilon R. Kalau di problemnya epsilon R sama dengan 1, maka epsilonnya adalah epsilon 0 dikali 1. Ya, artinya 8,85 sama ya, kali 10 pangkat minus 12. Kalau di problemnya epsilon sama dengan 1, ya sudah, jangan dikalikan lagi, karena dia sudah epsilon. Ya, walaupun nilainya asumsi saja ya, tidak tepat seperti bahan aslinya. Tapi kalau sudah dibilang epsilon 1 sama dengan 1, tidak ada R-nya, artinya ya udah, pakai aja langsung ini. Sama dengan 1. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita ketemu nanti di minggu depan di ujian ya. Silakan dipersiapkan, dan juga kalau banyak ujian yang lainnya, 2 pekan itu ujian UTS ya, silakan persiapkan juga yang lain. Semoga sukses. Dari saya untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah,